Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, wabil khusus pemirsa YouTube Maskam Undip Channel yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan di tengah kondisi carut-marut dunia oleh pandemi corona yang begitu mengganas. Puji syukur juga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bisa menjalani dengan baik dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa di akhir Ramadan nanti. Para pemirsa yang berbahagia, di awal tadi sudah saya sampaikan, itu adalah surat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, di mana pada saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi di Gua Hira. Turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad itu kita kenal atau kita peringati sebagai turunnya wahyu, dan kita peringati sebagai malam nuzulul Quran, di mana biasanya kita peringati pada 17 Ramadan di setiap tahunnya. Surat tersebut memiliki arti kurang lebih, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, kata pertama di dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah bacalah. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apakah Allah tidak tahu bahwa nabinya, utusannya itu adalah seorang yang ummi? Tentu sudah tahu, karena Allah Maha Tahu. Tetapi kita tahu yang diutus untuk menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril, sehingga pada waktu itu, pada saat menyampaikan itu, mendengar Rasulullah mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca, maka malaikat Jibril mendekap dengan kuat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad agak mengalami sesak nafas seperti itu. Dan itu terulang sampai 3 kali. Bukan berarti Allah tidak tahu bahwa utusannya tidak bisa membaca, utusannya adalah seorang yang ummi. Tetapi apa makna dari ini semua? Jadi mengapa kata pertama di dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah
bacalah. Ini tentu mempunyai makna yang sangat penting sekali. Baca atau bacalah, akar katanya baca. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai makna mengucapkan. Misalnya membaca doa, itu artinya mengucapkan. Yang kedua adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Untuk ini kita harus tahu huruf, mengenal huruf yang dirangkai menjadi kata, kata dirangkai menjadi kalimat, dan lain sebagainya. Makna yang ketiga adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Meskipun tidak sampai terucapkan, menurut KBBI ini juga bisa dikategorikan membaca. Di dalam bahasa Arab, baca itu adalah ikro yang terambil dari kata qoro'a yang berarti menghimpun. Sehingga tidak selalu harus diartikan membaca teks yang tertulis dengan aksara tertentu. Ini bedanya baca di dalam bahasa Indonesia dan juga ikro di dalam bahasa Arab. Dari menghimpun inilah maka lahir beragam makna seperti menyampaikan, menelaah, meneladani, meneliti, baik teks yang tertulis maupun tidak tertulis. Kita kenal kalau di dalam ilmu teologi Islam, teks yang tertulis dan tidak tertulis kita kenal dengan istilah ayat kauniyah dan kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta melalui ciptaannya. Sedangkan ayat-ayat kauniyah ialah Al-Quran yang isinya pokok-pokoknya berisi petunjuk, peringatan, kisah, hukum, dan pengetahuan. Menghimpun kata adalah dasar ilmu pengetahuan. Jadi tadi ikro salah satu maknanya adalah menghimpun. Jadi menghimpun kata-kata adalah dasar ilmu pengetahuan. Kita menghimpun kata-kata yang berkaitan dengan tumbuhan, nanti akan menjadi ilmu yang disebut dengan botani. Mengumpulkan kata-kata yang berkaitan dengan hewan, maka nanti akan menjadi ilmu yang disebut dengan zoologi. Menghimpun kata-kata yang berhubungan dengan alam semesta, bintang-bintang, galaksi, dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi sebuah ilmu tersendiri. Tetapi sesungguhnya yang diketahui manusia amatlah sedikit. Perbandingan antara ilmu manusia dengan ilmu Tuhan itu bisa disampaikan di dalam Quran. Ada beberapa ayat. Yang pertama adalah Quran surat Luqman ayat 27 yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di muka bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi melihat. Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Surat Al-Hasyr ayat 22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran surat Al-Hajj ayat 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Ini adalah beberapa pernyataan yang ada di Al-Quran.
ya, untuk menunjukkan bahwa betapa tingginya ilmu yang dimiliki oleh Tuhan. Ilmu setinggi-tingginya ilmu manusia tidak ada bandingannya, hanya sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita menyombongkan diri. Justru sebaliknya, seseorang yang bisa memperhatikan alam lingkungan sekitarnya itu seharusnya akan membawa seseorang itu menjadi semakin beriman. Seperti yang ada pada surat Al-Alaq tadi. Salah satu artinya tadi sudah saya bacakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau kita menilik kejadian manusia pada umumnya, ya, bukan Nabi Adam, Siti Hawa atau Nabi Isa. Manusia pada umumnya tercipta dari pertemuan sperma atau sel benih laki-laki dengan sel telur perempuan. Pertemuan sel telur perempuan dan sperma laki-laki itu terjadi di dalam sebuah ruangan yang sangat aman. Jadi sel sperma manusia itu kalau kita ukurannya, kalau kita padankan dengan diri kita, ya, manusia, maka perjalanan sperma untuk bisa menempuh atau untuk bisa bertemu dengan sel telur wanita itu kira-kira sama dengan Semarang, Jakarta. Coba kita bayangkan, kalau kita melakukan perjalanan dari Semarang, Jakarta, kira-kira berapa jam waktu kita butuhkan dengan jalan kaki atau tanpa alat transportasi sama sekali. Berapa liter air minum kita habiskan, berapa piring nasi kita habiskan. Artinya untuk melakukan perjalanan itu manusia tentu butuh energi. Tetapi kita lihat betapa hebatnya sel sperma laki-laki yang ukurannya sangat kecil mampu melakukan perjalanan sejauh itu untuk bertemu dengan sel telur. Itu artinya meskipun kecil di sana tersimpan energi yang sangat besar. Inilah kekuasaan Allah. Bahkan setelah bertemu dengan sel telur wanita, maka ekornya itu akan putus yang akan menimbulkan zat tertentu sehingga sel sperma itu bisa menembus lapisan kulit dari sel telur, akhirnya terjadi pembuahan dan akhirnya menjadi embrio menjadi bayi dilahirkan dan akhirnya menjadi kita. Itulah kekuasaan Allah, di mana kalau kita bisa memperhatikan itu, bisa memahami itu, betapa dahsyat kemahakuasaan Allah. Justru dengan memperhatikan itu kita semakin menjadi orang yang beriman. Jadi perintah untuk membaca dalam hal ini tidak lain adalah untuk membuktikan kebesaran Allah sehingga manusia tunduk dan beriman kepadanya. Bahkan ada beberapa peneliti internasional yang sangat terkenal. Justru dengan penelitiannya membawanya menjadi mu'alaf. Ada beberapa. Yang pertama adalah Maurice Bucaille. Ini adalah peneliti Perancis yang meneliti tentang jasad Fir'aun. Akhirnya setelah mengetahui bahwa jasad Fir'aun ini sudah disinggung di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa di dalam Al-Quran jasad Fir'aun itu sengaja untuk diawetkan, maka seketika itu juga peneliti tersebut menjadi mu'alaf. Yang kedua, Jacques Yves, lahir di Perancis juga. Dia adalah seorang ahli oceanografi dan ahli selam terkemuka dari Perancis, menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Dan masalah ini juga sudah tertera di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Kemudian Fidelma O'Leary merupakan ahli neurologi yang berasal dari Amerika Serikat
ia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Saat ia melakukan penelitian, ia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf muslim. Ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak kecuali ketika seseorang melakukan gerakan sujud dalam salat seperti yang dilakukan oleh umat muslim. Ini menunjukkan bahwa bila seorang tidak melakukan sholat, maka otak tidak akan menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal di bagian-bagian tertentu. Dari itulah marilah kita tingkatkan kepekaan hati kita untuk memperhatikan, membaca semua kebesaran Allah sehingga memberikan kita menjadi pribadi yang hanif, sehingga iman dan ketakwaan kita selalu terjaga. Apalagi di tengah kondisi corona seperti ini, kebetulan sekarang ini adalah bulan suci Ramadan. Marilah kita tidak henti-hentinya berdoa memohon keselamatan dan juga bisa membaca situasi, berharap supaya pasca pandemi corona ini bisa membawa kepada perubahan tatanan sosial dan peradaban yang lebih baik. Mari kita berdoa selalu dan memohon, mumpung ini bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.